Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Setelah kaki Xiaoyan melangkah ke tangga batu, Gold Swallowing Mice yang padat di sekitar tangga batu segera membuka mata mereka. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak ketika gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan energi di tempat ini berfluktuasi dengan cepat. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Xiaoyan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. "Ikuti aku." Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada emas menelan tikus di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kakinya menginjak keras di tanah setelah raungannya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok terang, yang menembak ke arah puncak gunung dengan cara yang seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga mendorong Doki ke batas dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya saat mengikuti di belakang Xiaoyan. Orang-orang di gerbang dan juga di puncak gunung juga dengan cepat melemparkan tatapan mereka ketika mereka melihat Xiaoyan dan Nalan Yanran memulai. Sejak awal, tidak ada preseden orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan dalam kelompok 2 atau lebih individu. Semua orang memahami dengan jelas bahwa kekuatan dari arai suara tikus-tikus ini ditentukan oleh jumlah orang dalam kelompok. Sekarang Xiaoyan menantang pos pemeriksaan ini dalam kelompok 2, kekuatan gelombang sonik secara alami akan menggandakan kekuatan biasa. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, sepertinya Feng Qing'er dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Oleh karena itu, banyak orang tidak memiliki keyakinan bahwa Xiaoyan akan dapat mengisi melalui pos pemeriksaan kali ini. Jika dia sendirian, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Namun, sekarang dia membawa beban, hasilnya pekikan gelombang sonik. Setelah Xiaoyan dan Nalan Yanran dibebankan ke depan hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga yang terbentuk dengan cepat akhirnya turun dari langit dengan cara tiba-tiba, tampak seperti badai. Ini masuk melalui setiap pembukaan tunggal pada tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran menegang hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik tiba. Namun, Xiaoyan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar dokinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Meskipun kecepatannya telah berkurang, dia akhirnya mampu menahannya. Namun, Nalan Yanran, wajah cantik Nalan Yanran di belakangnya menjadi sedikit pucat. Kecepatannya dengan cepat berkurang karena gelombang sonik yang menusuk telinga menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Doki dalam tubuhnya juga mulai menjadi kacau. Nalan Yanran dengan erat mengatupkan gigi peraknya. Dia melihat punggung Xiaoyan tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya yang mengebor ke dalam hatinya. Doki di tubuhnya melonjak keluar tanpa menahan, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. Dua sosok bergegas memantulkan tangga batu panjang. Gelombang sonik dari segala arah tampaknya memiliki bentuk nyata ketika mereka menembus setiap inci ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiaoyan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan sejumlah besar doki. Hanya kemudian mereka dapat mencapai tujuan mereka. Ketika mereka mengamati sebelumnya, tampaknya seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak disangka bahwa setelah mencobanya secara pribadi, mereka akhirnya sadar betapa menyusahkan dan berbahaya hal ini sebenarnya. Pekikan gelombang sonik.
Xiao Yan dan Nalan Yanran akhirnya dibebankan melalui setengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Kalau bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sedemikian rupa. Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk melakukan terobosan pada luncuran tikus ini dengan kekuatannya saat ini. Visi Nalan Yanran berangsur-angsur menjadi buram. Dia melihat sosok di depannya, yang tampak kurus. Namun, angka itu luar biasa stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulutnya menunjukkan kepahitan. Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangan Xiao Clan. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan untuk tindakannya sebagian terkait dengan reputasi Xiao Yan yang tidak berguna. Pada saat itu, dia telah diterima ke dalam Mystic Cloud Sekte dan tampaknya memiliki masa depan yang tak terbatas di mata banyak orang. Xiao Yan, di sisi lain, hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya persis seperti itu antara surga dan bumi. Kesombongannya saat itu secara alami mengalami kesulitan untuk mengatasi celah semacam itu. Namun, itu juga karena dorongannya yang memberinya penyesalan tanpa batas ini. Semua hal yang dia banggakan benar-benar hancur ketika pemuda ini tumbuh satu langkah pada satu waktu. Bahkan dukungan terbesarnya, Mystic Cloud Sekte, akhirnya dipaksa untuk mengambil langkah yang paling menyedihkan di bawah suaranya yang dingin dan acuh tak acuh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dan pemuda ini, yang tidak bisa dihapus dari ingatannya, akan menjadi orang-orang dari dua dunia terpisah setelah dia meninggalkan kekaisaran Jiama. Namun, dia tidak menduga bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah dia. Dalam pertemuan mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar telah melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga berangsur hilang. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya dengan erat dengan punggung giginya ketika dia berpikir sampai titik ini. Seutas darah merembes keluar. Awalnya, hubungan antara dia dan dia memiliki kesempatan untuk dapat mencapai tingkat yang paling intim. Sayangnya, beberapa penyesalan yang tersisa jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih padat. Doki yang padat di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih tipis di bawah serangan gelombang sonik. Gruk-gruk. Pada saat tertentu, Doki tiba-tiba menghilang. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba terhenti. Wajah cantiknya seputih salju. Segera, dia mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah gelap, dan tubuhnya tampak mengalami pukulan serius ketika jatuh seperti layang-layang dengan talinya dipotong. Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya. Sebuah gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di platform tanpa sadar menggelengkan kepala mereka ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa jijik terhadap Xiao Yan. Dia telah membawa keindahan seperti itu ke dalam susunan suara, tetapi tidak dapat memberinya perlindungan apapun. Tindakan ini tidak seperti laki-laki di mata banyak orang. Bertindak sombong, merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Feng Qing'er menggelengkan kepalanya dengan lembut di puncak gunung saat dia berbicara dengan suara mengejek samar. Orang ini cukup kuat, dia belum mengungkapkan kemampuan sejatinya. Tang Ying ragu sejenak sebelum berbicara pelan. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi dari bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa.
Itu mungkin tidak benar. Orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan aku tidak bisa melihatnya. Selain itu, ia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian dari paviliun petir angin utara. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan eksternal, sepertinya tidak seorang pun akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Mu Qingluan di samping menutup mulutnya dan tertawa dengan suaranya yang indah ketika dia mendengar ini. Blaar. Suara guntur yang mendadak tiba-tiba bergema dari tangga batu sementara keempat orang itu sedang berbicara. Segera, mereka melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya dan memegang pinggangnya yang sempit. Hah! Gerakan kilat 3000. Itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 penangkal petir dari beberapa tempat yang tidak diketahui. Melihat itu sekarang, ini memang benar. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang dan raungan yang menggelegar. Dia hanya pencuri kecil. Feng Qing'er melirik acuh tak acuh pada Mu Qingluan. Suaranya mengusung benang es. Pencuri kecil tidak akan dapat melarikan diri dari tangan kepala Norn Paviliun Angin, Fei Tian. Mu Qingluan tidak merasa sedikit pun takut pada Feng Qing'er. Sebaliknya, dia meringkuk mulut kecilnya dan tertawa pelan. Alis Feng Qing'er disatukan bersama dalam menghadapi tatapan Mu Qingluan. Namun, karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Xiao Yan di tangga batu. Dia berkata, dalam hal ini, aku ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang dan melewati luncuran tikus ini. Xiao Yan memeluk Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat tatapannya terfokus pada suku emas menelan tikus padat di bawah ini. Kilatan dingin melintas di matanya. Kamu harus menantang formasi sendirian. Aku tidak dapat melewati formasi besar ini. Nalan Yanran berkata. Wajah pucatnya menunjukkan kemerahan terang ketika pinggang lembutnya dipeluk oleh Xiao Yan. Gunakan sisa doki kamu untuk menutupi telinga kamu. Aku mengatakan bahwa aku akan membimbing kamu melintasi formasi, dan aku akan melakukannya. Xiao Yan berbicara sedikit. Nalan Yanran ragu sejenak ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan doki yang tersisa untuk dengan cepat menutupi kedua telinganya. Pekikan gelombang sonik, tak terhitung jumlah suku emas menelan tikus di bawah berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak tatapan terkunci ke Xiao Yan di langit. Segera, mulut mereka yang dipenuhi gigi dibuka dengan cepat. Gelombang sonik, bahkan lebih menakutkan lagi, yang sebelumnya dipancarkan seperti halilintar. Wajah semua orang di platform berubah saat mereka merasakan kekuatan dari gelombang sonik ini. Xiao Yan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya berubah menjadi merah memerah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Guntur seperti singa dan raungan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar melilit seluruh pegunungan mata surga. Raungan yang mengejutkan bahkan berisi raungan naga yang aneh, menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya gemetar. Kaki mereka juga tanpa sadar berguncang. Deru naga. Wajah pasif Jinsi ditampilkan ekspresi berubah pada saat ini sementara ia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan. Namun, hal yang membuatnya paling terkejut adalah suara raungan naga disembunyikan dalam teriakan. Raungan naga seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru teknik Do biasa.
Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun, Xiaoyan adalah manusia. Gelombang sonik yang sangat besar menyapu di depan banyak tatapan kaget. Ini dengan keras bertabrakan dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Setelah itu, terjadi hilangnya satu sisi. Yang menghilang adalah gelombang sonik tikus. Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik yang terbentuk dari tak terhitung banyaknya emas menelan tikus secara langsung dalam bentuk gelombang sonik seperti ini. Adegan ini menyebabkan orang-orang di gerbang dan puncak gunung langsung menjadi tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Gelombang sonik tikus yang datang dari semua arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar ke semua tempat dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu menderita. Gelombang sonik itu seperti pisau yang benar-benar memotong banyak pohon menembus tengah di tengah-tengah suara swosh-swosh. Xiaoyan melihat gelombang sonik tikus yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tercengang. Hatinya jelas mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu mungkin karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak, hanya dengan level singa, raungan menghancurkan harimau singa emas, itu pasti tidak mungkin untuk mencapai efek mengejutkan seperti itu bahkan jika itu bisa melawan gelombang sonik yang hebat. Aku tidak pernah menemukan manfaat seperti itu selama pertarungan aku dengan manusia. Aura naga ini tampaknya lebih berbahaya bagi binatang ajaib. Tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar ketika menemukan jumlah suku emas menelan tikus yang tak terhitung jumlahnya. Keganasan dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Jelas, raungan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan. Xiaoyan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu sesaat sebelum akhirnya pindah. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada penghalang. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, gedung dan puncak gunung benar-benar diam. Tidak ada yang menduga bahwa Xiaoyan akan memilih metode paling ganas untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar membuat semua orang terdiam adalah bahwa dia benar-benar berhasil menghancurkan deretan suara tikus yang dibentuk oleh tak terhitung banyaknya suku emas menelan tikus. Sepertinya sangat sedikit orang yang hadir dapat mencapai ini. Orang ini memang makhluk yang tidak normal. Cukup sejumlah orang bergumam di dalam hati mereka saat tatapan aneh muncul di mata mereka. Batuk, uhuk-uhuk di samping tangga batu, Jin Si, yang tertegun sejenak, akhirnya pulih. Dia melihat suku emas menelan tikus yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Itu tidak terduga bahwa orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang setelah dia melakukan ini, kekuatan dari arai suara tikus pasti akan berkurang. Ini akan berakhir memberi mereka keuntungan baginya. Jin Si menghela nafas tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah sukses. Berikutnya, kamu memiliki kurang dari setengah jam. Sosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jin Si. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya ke Nalan Yanran dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia menjawab dengan lembut, aku baik-baik saja, terima kasih. Xiaoyan tersenyum. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menyapu di atas puncak gunung. Puncak pegunungan mata surga ini cukup besar. Selain itu dipenuhi dengan lubang. Batuan tersebar di seluruh itu. Tempat di mana empat lainnya berada secara kebetulan adalah sebuah gedung batu datar yang dipotong dari batu besar.
Namun, dia tidak melihat kolam darah gunung surga. Itu mungkin terletak di beberapa tempat lain. Xiaoyan melakukan pengamatan singkat di sekelilingnya sebelum mengalihkan tatapannya ke Feng Qing'er dan 3 lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga melempar tatapan mereka padanya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Selamat. Wajah dingin Tang Ying mengungkapkan senyum saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Terima kasih. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan sakit terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia sangat sopan kepadanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di samping. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan dinginnya mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan tatapannya setelah melihat bahwa ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiaoyan dengan minat tertentu dan bertanya dengan canggung, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai oleh gerakan 3000 petir kamu? Mu Qingluan sebenarnya mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Feng Qing'er. Jelas, niat Mu Qingluan adalah untuk membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diduga, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia samar-samar berkata, Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidah kamu sekarang tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan apapun. Aku akan menguji dan melihat apakah kekuatan kamu telah meningkat selama 4 tahun ini di pertemuan besar 4 paviliun 3 bulan dari sekarang. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum ketika dia menjawab, aku agak menantikannya. Aku ingin tahu apakah keberuntungan dari putaran terakhir akan muncul lagi pada kamu. Kamu tahu yang terbaik di hati kamu, apakah itu keberuntungan? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suara tenangnya memiliki semacam aura memprovokasi. Xiaoyan juga tercengang ketika dia melihat keduanya bentrok. Tampaknya keempat paviliun tidak selaras yang dia pikirkan. Namun, dia juga merasa sangat senang karena bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin karena identitasnya, tapi wanita ini memberinya kesan yang mengerikan sejak awal. Nona Mu, bolehkah aku tahu apakah aku dapat memiliki kata pribadi dengan kamu? Xiaoyan bertanya. Dia tidak ingin campur tangan dalam kritik timbal balik antara dua wanita ini. Namun, saat ini dia dengan cemas ingin mendapatkan beberapa berita. Mu Qingluan juga kaget ketika dia mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiaoyan, dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun, berpikir tentang bagaimana Xiaoyan telah menyebabkan paviliun petir angin kehilangan sejumlah besar wajah selama periode waktu ini telah membuatnya memiliki kesan yang cukup baik tentangnya. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak secara acak, tunggu aku. Xiaoyan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari jarak dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiaoyan tahu bahwa gadis ini kuat. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bisakah aku menanyakan apakah Feng Zunze adalah guru Nona Mu? Iya nih. Cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kamu ingin menanyakan ini. Mu Qingluan mengangkat alisnya yang tipis dengan lembut sambil menjawab. Kalau begitu, apakah Nona Mu tahu tentang keberadaan sesepuh Feng? Xiaoyan bertanya dengan sopan. Siapa kamu sebenarnya?
Mengapa kamu mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiao Yan hanya bisa tertawa ketika melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu sejenak sebelum mengandalkan seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah dari guru aku datang untuk mencari Penatua Feng. Seorang murid dari seorang teman lama. Teman lama mana? Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan sebelum bertanya. Ini, Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman membicarakannya sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze dan tidak menyadari kekuatannya seperti apa. Meskipun dia benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Yao Lao, dia saat ini bukan lagi orang kecil yang naif saat itu. Bertindak dengan hati-hati adalah sesuatu yang telah lama dicantumkan di tulang-tulangnya. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin membuat hal-hal menjadi lebih sulit. Dengan kekuatan Feng Zunze, sepertinya Xiao Yan akan mampu mencapai apa-apa bahkan jika dia memiliki niat jahat di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya pada hari biasa. Namun, jika kamu benar-benar ingin mencarinya, kamu dapat menuju ke Paviliun Timur Petir Angin 3 bulan dari sekarang." Paviliun Petir Angin. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Paviliun Petir Angin sudah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa pergi ke markas mereka? Hanya satu Fei Tian telah berhasil mengejarnya sampai seperti itu. Paviliun Timur Petir Angin adalah di mana markas itu berada. Pasti akan ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan 4 paviliun pertemuan besar 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Paviliun Petir Angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Paviliun Bintang Jatuh saya secara alami akan hadir. Pada saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika kamu ingin menemukannya, kamu hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja bermain dengan kamu. Mu Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. 3 bulan kemudian Xiao Yan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasimu, Nona Feng. Kamu sebenarnya tidak berencana menuju ke sana, kan?" Fei Tian tidak hanya hadir di pertemuan paviliun besar. Bahkan 2 kepala paviliun lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala paviliun timur Lei Zunze di sana. Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu menuju ke sana. Mu Qingluan membelalakkan mata berairnya yang indah saat dia menatap Xiao Yan. Penampilan itu seolah-olah dia melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, aksi Xiao Yan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. "Hihihi, aku tahu batas aku." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti akan bisa memberinya cukup banyak bantuan. Jika dia membantu, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di dataran tengah. Mu Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu terus berusaha, kamu tidak seharusnya menyalahkan aku.
Namun, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan dan kamu adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang lanjut usia mungkin membantu memohon atas nama kamu dan mendapatkan paviliun petir angin untuk melepaskan kamu. Bahkan Lei Zunze itu harus memberinya wajah. Xiao Yan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Mu Qingluan. Segera, dia mendengar suara yang dipancarkan dari gedung batu. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa ada dua sosok lain yang berhasil menembus gelombang sonik tikus. Ayo pergi, waktunya hampir habis. Mu Qingluan menyapu gedung batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, itu benar. Aku akan memberi kamu sebuah pengingat. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen. Jari-jari Mu Qingluan ditekan dengan lembut di tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di batu. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Mu Qingluan. Tatapannya langsung berkedip atas Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak. Ada kilatan dingin samar di matanya. Akan lebih baik jika mereka tidak ikut campur dengannya. Haruskah mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh? Dia akan membiarkan mereka tahu bahwa dia, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang orang lain bisa memanipulasi secara acak. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum.